Kali ini kita akan melihat ada 5 contoh fasade dengan denah bentuk rumah 2 lantai yang sama. Jadi ini adalah bentuk dasarnya, terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 model. Ini adalah kelima tipe eksplorase fasade dengan bentuk yang lebih baik, artinya sudah dirender. Nanti kita akan bahas satu demi satu proses pembentukan dan teknik pembuatan fasadenya. Ini berlainan. Ya, nanti kita bahas. Kita review dulu. Ya, satu lagi. Dari 5 tipe fasade ini kita akan bahas yang pertama dulu. Iya, yang ini. Jadi bentukan ini adalah bentuk rumah 2 lantai ya. Kemudian jendela bagian kanannya tetap seperti ini, lalu di bagian lantai atas ini berupa void, ini dibuat ini dinding kaca dengan teknik spider, artinya tanpa kusen. Kemudian bagian bawahnya dibuat ada elemen batu alam. Kemudian entrance-nya, terasnya dibuat kontemporer, modern kontemporer, lihat. Ya, demikian, modern kontemporer. Tetapi di lantai atasnya dibuat dinding background. Jadi seperti ini. Ada background batu alam yang muda, misalnya marmer atau granit. Tetapi bagian kanannya untuk membelah masa rumah ini sehingga seakan terbelah dibuat elemen ini batu alam gelap hitam. Sementara secara horizontal dibuat ada elemen list ya, list, profil list. Nah, seperti itu. Sementara bagian belakangnya di sini adalah kaca. Ini yang model pertama. Model yang pertama tadi kita lihat dengan bentuk yang lebih baik. Iya, lumayan keren ya. Kita lihat pembentukan sudut kacanya di sini. Nah, ya, jendela kacanya keren. Lalu bagaimana dengan entrance kontemporernya tadi, modern, ya, kelihatan unik. Lalu dari sudut sini bagus nih. Nah, siapa yang suka kira-kira model yang pertama? Kita lanjut model kedua. Hilangkan dulu yang lain. Ya, seperti ini model kedua. Nah, apa yang terjadi dengan bentuk ini? Bentuk terasnya kita coba tetap dengan modern kontemporer. Jadi bentuk-bentuk unik seperti ini. Nah, bentuk terasnya antik kan? Tapi bentukan terkini. Sementara bagian belakangnya ini lebih masif, jadi dibuat bentuk batu alam marmer atau granit yang lebih masif. Sementara di sini ada kupasan coakan dinding sedikit untuk perlakuan sudutnya, jadi ada kaca membelah sedikit. Lalu di sini ada dinding kaca ya. Nah, dan kaca sudut untuk voidnya dibuat tetap, tetapi dengan ada tambahan list vertikal, ada profil dinding vertikal. Sementara bawahnya seperti ini.
Oke, ini model kedua. Bagaimana bentuk real dari model yang kedua ini? Kita lihat, ini dari sudut kanannya. Wah, sederhana tapi elegan. Lalu sudut kirinya seperti ini. Ya, kita dekatkan untuk teras. Nah, ini kontemporer. Terasnya kontemporer. Model baru. Kemudian bagian atasnya yang dinding masif tadi. Ya. Nah, ini dinding masifnya. Lalu bagaimana dengan sudutnya? Ini dinding sudutnya. Nah, kaca sudut. Kita lihat lagi. Iya, sederhana tetapi elegan. Ada yang sependapat? Bagaimana dengan model ketiga? Kita lihat. Ini model ketiga. Nah, ternyata model ketiga ini adalah eksklusif kontemporer terbaru dengan bentukan yang tidak biasa, tidak ada yang kotak tapi kotak miring, jadi seperti trapesium. Kemudian adanya elemen-elemen kisi-kisi di sini ya, bisa besi ataupun truss yang menyilang. Nah, itu ide konsepnya. Kemudian terasnya dibuat ada dinding seperti ini. Lalu bagian atas ada box semi trapesium, ini trapesium dengan warna mencolok, ini dibuat warna kuning. Lalu bentukan sudut void di lantai 2 bagian kanan ya. Yang uniknya di sini adalah ditampilkan ada kolom bundar, bisa besi atau besi pipa yang besar ataupun beton. Lalu bagaimana model ini jika dibuat versi render? Sebentar. Ini versi render dari model yang ketiga. Dari jauh keren ya. Semangat anak muda ini. Wah, bentuknya seperti ini. Adanya elemen miring-miring. Yang mencolok adalah dinding bidang trapesium warna kuning ini. Kemudian bagaimana dengan terasnya? Dilihat ini terasnya. Iya, nyentrik tapi dengan jiwa muda. Kita lihat pandang dari kiri dan kanan. Tidak membosankan kayaknya nih rumah. Yang jelas ini untuk keluarga muda tetapi mampu atau kaya untuk bikin rumah semewah ini. Model keempat kita lihat seperti apa. Nah, ternyata seperti ini. Ini adalah yang khas, desainnya tidak lurus tapi miring. Sudut kanan itu dinding kacanya, di bagian atas, di bagian depan dibuat foreground berupa tiang-tiang kolom bulat yang dimiringkan. Lalu bagian tengah di sini dibuat elemen arahnya ke klasik ya, untuk memecah masanya seakan-akan supaya langsing. Lalu terasnya adalah seperti ini tapi dengan memiringkan bidang yang kiri sehingga lebih eksploratif. Kemudian ada seakan-akan melayang menumpuk di sini, ada elemen atap terasnya. Nah, yang unik adalah di bagian atasnya, di bagian sudut dibuat pemecahan sudut dengan memiringkan nih, memiringkan elemen. Iya. Jadi sudutnya tidak lagi rata tapi dimiringkan. Nah, ini adalah versi rendernya. Wow, keren kan?
Kita lihat dari sisi kanan. Iya, wow, mantap. Ini kelihatan seakan-akan eksplorasi melayang. Lalu terasnya berbeda dengan teras biasa, dan di bagian atas ini ada dinding eksploratif yang dimiringkan. Nah, dimiringkan ini dindingnya. Iya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi desain tampak depan fasade. Desain terakhir yang kelima, model fasade yang kelima. Seperti apa? Kita lihat. Iya. Nah, ternyata ini adalah bertipe klasik yang disederhanakan, diminimaliskan. Entah ini perpaduan, ini sebuah ide baru, perpaduan antara klasik dengan modern. Jadi bagian depan ini ada elemen atap teras yang modern, tetapi di bagian bawahnya ditumpu oleh kolom dengan kolom besar dengan elemen klasiknya ada, tapi disederhanakan. Lalu bagian belakangnya dibuat, nah akan ada dua kolom yang kokoh background, tetapi dengan ada elemen kaca yang modern, ya. Lalu bagaimana sisi kanannya? Sisi kanannya adalah normal ini. Normal seperti perumahan yang biasa. Nah, sehingga konsentrasi dari konsep fasade yang ini adalah mengenai perpaduan klasik dan modern di bagian depan. Bagaimana jika kita lihat render yang lebih real dari model kelima tadi? Nah, ini sudah kelihatan kan? Ini arahnya klasik tapi dimodern kan? Iya. Lihat sudut kanannya pun modern, minimalis. Tetapi ada kesan klasik di sini. Jadi tidak lagi ringan tapi ada berat. Kolom di depan teras ini kelihatan berat, lalu ada backgroundnya dua kolom besar yang tinggi. Nah, seperti ini dengan elemen ini. Nah, semoga menjadi ide. Iya. Kita review ulang, lihat lagi bagaimana tadi beberapa bentuk model fasade rumah 2 lantai ini. Ini yang pertama. Iya. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Keempat. Dan ini yang kelima. Ini kita review dari awal, dari yang tipe terakhir kelima sampai ke kelima, ini keempat. Iya, keempat. Kemudian ini adalah ketiga, eksplorasinya. Ini adalah yang kedua. Dan ini yang pertama. Semoga dari 5 alternatif fasade untuk rumah 2 lantai ini dengan konsep-konsep baru eksploratif bisa menambah ide bagi Anda semua, baik arsitek, mahasiswa maupun calon pemilik rumah, untuk merehab atau untuk membuat desain rumah yang baru. Jadi terima kasih sekali atas perhatiannya pada channel Arsitek Pintar. Mohon dibantu untuk subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Dan untuk kritik saran bisa Anda berikan pada
komentar. Demikian, terima kasih banyak dan salam arsitek pintar.